mengetahui bagaimana pembiayaan atau terkait dengan hal ekonomi, terkhusus pengaruh ekonomi lokal maupun ekonomi dunia yang selalu berubah. Pak Tosan, bagaimana perusahaan Bapak ini atau yang diketahui ini menghadapi pergolakan ekonomi yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, baik ekonomi lokal maupun perubahan ekonomi dunia? Jadi kami sejak 2009 ya. Ya, saya sendiri sejak 2009 memegang Waktu Tahu ini dengan segala tantangan yang ada, terutama di bagian ekonominya. Kita sangat terpengaruh dengan kenaikan harga kedelai yang tidak stabil. Bahkan setiap minggunya itu tidak stabil. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari tidak stabil, naik turun. Terus ditambah dengan pandemi kemarin, naik tinggi dari harga 6.000 dan di 9.500. Tiba-tiba naik tinggi, ya kita pelan-pelan aja menghadapi pergolakannya. Kita tetap bertahan. Yang pertama, yang kedua, menaikkan harga secara perlahan. Terus kita tetap seimbang, berusaha menyeimbangi aja. Terus kita kan juga ada produk berupa ampas, berupa apa. Nah, kita tutup dari situ. Ya. Lumayan, kalau ampas itu harganya gimana, Pak? Kalau ampas kita stabil. Kita juga bisa menaikkan harga ampas karena ampas tahu sendiri kan kebutuhan untuk hewan ternak. Jadi yang para pemilik hewan ternak ini secara otomatis harus beli. Pasti. Harus beli. Pasti laku ya. Nah, satu-satunya cara kita menutup semua lubang-lubang itu dari limbah yang kita jual. Dari limbahnya ya. Luar biasa ya. Itu kalau untuk lokal maupun dunia. Selama pandemi ini tetap produksi ya Pak ya? Tetap produksi. Nah, tadi tetap mengusahakan itu produksinya dengan jumlah tetap atau dikurangi atau bahkan kita enggak? Kita mengikuti pasar. Jadi kita pas aja. Tadinya kan kita produksi, kita sisakan untuk jual besok. Jadi biar tercukupi pasar. Nah, setelah begitu pandemi, saya buat pas aja. Jadi sesuai pasar ya. Nggak ada lebihan gitu ya. Nggak ada lebihan ya. Jadi kita buat yang tadinya lebih baik turah timbang kurang. Nah, sekarang lebih baik kurang daripada turah. Itulah anak-anak usaha dari Pak Tosan menghadapi kenyataan di dunia pergolakan ekonomi baik lokal maupun daerah, selalu cerdas mencari celah. Gak nyangka kan tadi limbah tahunya justru bisa digunakan untuk menutup lubang-lubang yang sekiranya darurat ya Pak ya. Nah, itulah bisa kita contoh dari Pak Tosan selalu mencari celah yang bisa tetap melangsungkan suatu usaha. Terima kasih Pak Tosan untuk hal ini. Hai anak-anak, sekian untuk kegiatan ekonomi di industri tahu, pabrik tahu milik Pak Tosan. Sampai pada tahap pengolahan limbah ya. Pada tahap pengolahan limbah pabrik pembuatan tahu ini, kita akan bertanya kepada Mas Tosan sebagai pemilik dari pabrik tahu ini. Mas Tosan, untuk pengolahan limbah khususnya dari ampas dan seterusnya itu bagaimana? Jadi untuk limbah ampas tahu sendiri bisa, yang pertama bisa untuk tempe gembus. Oh ya, dibuat tempe gembus. Terus yang kedua untuk pakan ternak. Gitu. Terus limbah cairnya bisa dibuat untuk biogas. Itu ya. Ya, begitu anak-anak. Jadi ternyata limbah tahu itu pertama bisa digunakan untuk membuat tempe gembus ya. Tempe gembus itu ternyata dari limbah atau ampas kedelai yang dibuat tahu. Yang kedua, ampas kedelai ini juga bisa dibuat untuk pakan ternak. Lalu dari sisa-sisa air pengolahan
pengolahan limbah ini dialirkan ke suatu tempat lalu dijadikan untuk membuat biogas. Itu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk sisa-sisa air yang ada ini menampung pada suatu tempat ya Mas? Ya, di sawah. Oh, di sawah. Saya pernah menjumpai bahwa ada limbah yang masuk ke sungai lalu menimbulkan bau. Apakah cara seperti itu ada di tempat ini? Kalau di daerah sini sendiri sudah tidak ada, hampir tidak ada. Tidak ada. Cuma tinggal 1-2 pabrik aja. Oh, ya. Bagus. Jadi anak-anak, Mas Hasan bagi pemilik pabrik tahu ini ternyata sudah memperhatikan lingkungan, ya, di mana pembuangan limbah yang berupa cair itu dimasukkan ke suatu tempat di sawah, dan nanti di sawah itu akan mengalami proses sehingga nanti kalau airnya dibuang ke sungai sudah tidak menimbulkan bau, artinya sudah tidak merasuk sungai lagi. Begitu ya Mas Hasan? Ya, terima kasih Mas Hasan atas informasinya tentang pengolahan limbah pembuatan tahu dari kedelai ini. Nah, anak-anak, kita sekarang akan melihat bahan bakar yang digunakan untuk proses pembuatan tahu ini. Ya, jadi tadi untuk proses pembuatan tahu itu ada perebusan dan juga ada penggorengan, ada proses memasaknya. Nah, itu bahan bakarnya kita gunakan kayu-kayu. Ya. Nah, untuk kayu-kayu ini kira-kira kayu yang digunakan kayu apa? Kita lebih banyak pakai kayu singon. Kayu Ya, singon. Tapi kalau kami sebenarnya lebih suka kalau ada kayu maui atau apa gitu kan, lebih keras gitu. gitu. Ya. Karena kalau lebih keras kemudian Baranya lebih banyak, ya, lebih aman. Jadi nanti berarti yang bisa digunakan kayu seman atau kayu maui. Kemudian kayu-kayu ini juga ada. Kita ada yang ditoli ada. Oh begitu. Nanti sudah biarkan datang. Sudah ada datang. Ya. Nanti biasanya diudilannya di sini juga. Oh gitu. Iya. Yang di sini, diudilan di sini. Ya. Kemudian untuk digunakan berapa lama, dalam jumlah berapa bisa digunakan dalam berapa lama? Kalau kita kan ngitungnya masakan gitu. Ya, di tiap masakan sekitar 1 pickup air sampah itu sekitar 2 hari. Oh gitu. Kalau hariannya sekitar 2 hari untuk pemakaian. Nah, untuk proses memasak ini tadi sudah disampaikan bahwa 1 pickup air sampah ya. Kalau kalian tahu ada mobil bak itu ya. Kalau diisi penuh dengan kayu-kayu ini bisa digunakan untuk proses memasak tahu ini selama 3 hari. Nah, seperti apa tungku yang bisa dimasukin kayu-kayu ini? Yuk kita lihat bersama. Nah, ini untuk proses perebusan ada di sini. Jadi tungku dalam ukuran cukup besar yang digunakan untuk proses memasak. Yang masih nyala gitu. Nah, di sini yang masih nyala cukup besar. Ada kayu dalam ukuran besar yang dimasukkan ke dalam tungku ini. Kumpul. Ini harus ada matinya nggak? Iya. Ada proses Ya, mati ya? kalau selesai, ya, kalau pasar sudah tercukupi, selesai ya. Oke, berarti ini dimatikan, disiapkan gitu saja Ya. hingga barangnya habis atau ada proses mematikan? Nggak ada, Nggak ada. baranya habis. Oh, berarti Mulai lagi itu biasanya baranya masih ada, Masih ada. masih Oh, bisa gitu. untuk nyalakan mulai lagi. ya. Oh, begitu. Jadi anak-anak, bara ini tidak dimatikan. Jadi bisa digunakan untuk proses dari berikutnya. Nah,
Jadi bahan bakar yang digunakan di pabrik ini adalah masih memang menggunakan tradisional, jadi masih menggunakan bahan bakar kayu.